Nah, jadi apanya yang aneh dari tindakan Al Zaitun saat ini? Tapi kalau dari pandangan Syekh Panji Gumilang dengan Israel, terkesan kan mencampur bautkan antara Islam dan juga Israel, bahkan secara lokus nggak pas banget. Mengapa salam Yahudi nyanyi lagu Ibrani tadi di lingkungan pondok pesantren yang sangat identik, sangat religius, sangat Islami? Itu yang dipersoalkan sama orang-orang Mbak Muni selama ini. Apa yang salah? Orang-orang yang masuk pesantren, santri-santri ini akan kelak menjadi pemimpin bangsa. Shalom, saudara. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, wartawan Injil. Kita akan dengarkan berita yang sangat-sangat kocak ya menurut saya ya. Ini saya akan ulas sedikit ya. Apa yang ditayangkan oleh TV One ini atau salah satu televisi ini sangat mainstream ya menurut saya ya. Jadi mengadu domba gitu ya dalam apa diskusi yang telah terjadi ini. Nah, tanpa berlama-lama saya akan bagikan videonya, kita dengarkan sambil kita ulas tipis-tipis ya saudara-saudara. Aktivis toleransi, aktivis keberagaman tentu sangat menyambut baik kegiatan-kegiatannya Al Zaitun. Kenapa? Karena ini institusi pendidikan dan mereka tampil institusi pendidikan Islam, tapi mereka tampil dengan wajah toleran, dengan keberagaman, yakni menyanyikan lagu Yahudi contohnya. Itu betul lagu Yahudi ya Mbak? Iya, itu lagu. Nah, ini benar yang dibilang, ya menunjukkan toleransi ini dari siapa ibu aktivis ini ya, mengatakan ya ini toleransi ya, wajar-wajar aja gitu loh. Kalau orang beragama bisa menyanyikan lagu Kristen itu sangat nilai plus ya gitu ya. Ibaratnya kayak orang Kristen bisa baca Al-Quran gitu kan dengan nada Al-Quran, itu nilai plus gitu. Dia belajar dan pengen tahu gitu ya. Menurut saya sih wajar aja Panji Gumilang menyanyikan di pesantren dia gitu ya. Kita lanjut ya. Kayak lagu rakyat Yahudi. Jadi bukan lagu Israel. Jadi semua orang Yahudi di seluruh dunia mengenal lagu ini. Namanya lagu Shalom Aleichem. Dan Shalom Aleichem itu sendiri artinya damai atasmu. Nah, jadi artinya lagu itu juga damai atasku, gitu kan. Nah, lagu juga yang mereka pernah nyanyikan, yang mereka bawakan di acara saya tahun 2016 itu Hava Nagila. Hava Nagila itu artinya mari bersukaria. Nah, mari bersukaria, gitu ya. Jadi pernah juga menjadi santri Al Zaitun, anak dari Pak SPG, Syekh Panji Gumilang pernah datang untuk meminta izin supaya mereka bisa. Ya, sorry internet saya jelek nih. Terlibat dalam acara Festival Film Toleransi yang saya adakan di tahun 2016. Apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan nyanyi lagu Yahudi dengan irama keroncong. Mereka datang dengan membawa alat musik mereka sendiri. Mereka datang dengan sukarela. Dan mereka ada acara gitu dari ini, mereka mau datang gitu anak-anak santri ini dengan mengisi acara lah gitu maksudnya ya, dari mereka menampilkan satu lagu yang luar biasa bagus, luar biasa indah dan sangat positif karena anak-anak santri juga menari dengan lagu Hava Nagila tadi, mari bersukaria. Kalau tentang lagu, kalau menurut saya nggak ada masalah sama sekali karena ini hanya lagu Yahudi, lagu berbahasa Ibrani. Toh kita memang boleh dong nyanyi lagu bahasa apa saja. Lagi pula lagu Shalom Aleichem sudah pernah dipopulerkan oleh MH Ainun Najib. Nah, dijelaskan di sini juga udah pernah dinyanyikan oleh pimpinan-pimpinan lain gitu ya, petinggi-petinggi lain gitu ya. Udah wajar sebenarnya gitu. Saya juga mulai curiga gitu. Kenapa kok semua media membahas ini, terus Somad juga suruh tangkap dan sebagainya gitu ya. Saya juga bingung. Di tahun 2000-an saya sudah pernah dengar. Nah, kalau kemudian kemarin sempat viral karena beliau khotbah tentang membuka hubungan diplomatik dengan Israel di
saat Lebaran, khotbah Lebarannya, ceramah Lebarannya, menurut saya juga nggak masalah. Tentu saja positif. Toh negara-negara Arab sudah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, iya benar. Ya, toh di Arab juga udah ngelakuin itu, saudara. Jadi apalagi gitu, nggak ada yang masalah gitu kalau menurut saya ya. Dan lagi ungkapan untuk membuka hubungan diplomatik itu sudah pernah dilantunkan oleh Gus Dur. Dan Gus Dur tidak pernah menjadi atau dianggap salah. Justru Gus Dur sampai hari ini adalah tokoh besar bangsa. Beliau, Gus Dur adalah rujukan intelektual Muslim. Nah, Gus Dur aja udah ngakuin gitu ininya. Nah, jadi apanya yang aneh dari tindakan Al-Zaitun saat ini? Tapi kalau dari pandangan Syekh Panji Gumilang dengan Israel terkesan kan mencampur bautkan antara Islam dan juga Israel, bahkan secara lokus nggak pas banget. Mengapa salam Yahudi nyanyi lagu Ibrani tadi di lingkungan pondok pesantren yang sangat identik, sangat religius, sangat Islami? Itu yang dipersoalkan sama orang-orang Mbak Muni selama ini. Apa yang salah? Orang-orang yang masuk pesantren, santri-santri ini akan kelak menjadi pemimpin bangsa. Yes, saya setuju. Karena mereka merasakan, mengetahui mana ini dia gitu ya. Menurut saya setuju dengan Ibu Maniku ini ya. Dia tegas sekali. Kita lanjut. Pemimpin bangsa harus bisa punya sikap toleransi. Pemimpin bangsa harus bisa sikap toleransi. Itu benar, saudara. Kadang pemimpin-pemimpin bangsa ini juga kadang ya tidak ada nilai itu gitu ya. Nanti kita lanjut dulu ya. Pemimpin bangsa harus cinta damai. Dan yang jelas di Indonesia ini sangat beragam agamanya. Dan di luar sana ada yang namanya agama Yahudi. Aduh, internet saya nih. Bahkan sekarang negara-negara Islam, Maroko, Bahrain, Uni Emirat. Aduh, internet saya, saudara-saudara, nggak kuat. Arab di Tunisia, Bapak Ibu mungkin tahu, mahasiswa mungkin tahu, di Tunisia itu ada sinagoga. Padahal di Tunisia itu belum berhubungan dengan negara Israel. Sambil disederhanakan mungkin Mbak Moni ada masyarakat yang tidak tahu sinagoga itu apa. Sinagoga itu adalah rumah ibadah umat Yahudi. Nah, sinagoga sudah dibangun oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Bukan dibangun oleh komunitas Yahudi ya Bapak-Bapak, tapi dibangun oleh pemerintahnya. Coba bayangkan. Ini kan luar biasa. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang adalah sebuah benih baik ya saya bilang. Ya, saya setuju, ini adalah bagian dari benih baik gitu, contoh gitu, bukan mengkotak-kotakkan. Oh, kalau gua agama Kristen udah nggak boleh berteman sama agama Islam kayak yang dilakukan oleh Somad juga, terus si Kainama ya, mengkotak-kotakkan, mengkafir-kafirkan juga gitu. Padahal banyak orang juga jadi berpecahan itu ininya. Ini berbahaya sebenarnya. Oke, kita lanjut. Bagi kita di Indonesia yang pluralitas begini, yang besar, dan kita ini adalah negara muslim terbesar di dunia. Nah, tentu saja pemikirannya harus bisa sesuai ya dengan nilai-nilai Pancasila. Pemikirannya harus sesuai juga dengan konteks geopolitik. Nah, alangkah baiknya kan kalau semua pesantren bisa nyanyi lagu Yahudi, Iya, benar. Bisa nyanyi lagu Tionghoa, bisa nyanyi lagu India, benar? Iya, benar. Yes, kalau santri-santrinya bisa mengalami menyanyi lagu-lagu agama lain, lebih keren gitu. Enggak. Jangan hanya lagu bahasa Arab. Kalau saya. Sebentar, ini para kiai dan para ustadz kayaknya udah gelem mau komentar. Tahan dulu ya Pak Kiai. Mungkin satu yang terakhir begini. Saya sangat menyayangkan jika di negara kita ini jadi ribut-ribut, rame-rame mempersoalkan Al-Zaitun sekarang. Pertanyaan saya, kenapa tidak dari dulu? Tadi Bapak MUI sudah bilang pernah 2003 ada satu fatwa, ada indikasi sesat. Kenapa tidak langsung ditindak? Ini
2023, nunggu 20 tahun. Ya. Nah, kemudian kedua, maaf ya. Ya ini ya benar-benar kenapa nggak dari dulu ditindas gitu kan? Mungkin nggak bisa gitu ya karena ada pegangan-pegangan lah gitu. 2003, Sakti katanya menguji kesaktian Pompes gitu ya. 2003, sekarang 2023. Pak Taufik juga sudah meneliti. Saya jamin pasti itu pendataannya sorry. bagus. Cuma maaf. Ini mulai panas nih. Ini kita lihat ya saudara. Kalau memang Nggak, saya ada ingin membantah. Rame-rame Jadi dibantah lagi ngomong dibantah ya sama Bapak ini, Ibu Moni ini dibantah sama siapa ini nanti kita lihat namanya. Zaitun itu udah 4 kali episode. oke, Ya. Tahun 2001-2002. Tahun 2004 ketika Pilpres Wiranto ke sana. Ya, tahun 2011 Suci Otak yang acara Jakarta Lurus Club. Nah, belum lagi Gavatar, ya Ahmad Musodik. Itu semua Ahmad Musodik itu sama, dia bawa jargon semua agama sama. Ya, Yahudi, Islam, Katolik bersatu. Ini aliran nggak bener begini. Ini Lah, dia yang nggak benar ya. Menurut saya dia yang nggak benar ini dia yang ngaco saudara menurut saya ini. Karena apa? Ya kalau agama ini kan memang berbeda, tapi kan jadi satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Malah dia ini kocak ini orang. Indonesia Mbak. Jadi Mbak itu udah masuk pada wilayah pribadi-pribadi kami. Yang jangan, menurut saya ini korban Al Zaitun ini. Iya. Mbak Monik, silakan. ya, saya bahas boleh gini Ya, ya. Mbak, yang Saya namanya tidak toleransi masuk. itu ada batasnya. Yang namanya toleransi masa ada batasnya. Aduh, ini siapa sih namanya ini? Komen nanti teman-teman ya. Masa yang ada namanya toleransi ada batasnya? Batas apa? Nggak boleh deket ini sama agama Kristen sama Islam gitu. Coba kita play lagi ya. Jangan semuanya tuh boleh-boleh nggak bisa. Jadi gini, yang toleransi yang salah, yang menurut Bapak, iya kebablasannya itu di sisi mana? Mereka Nah, ditantangin lagi kebablasannya di sisi mana gitu. Ya. Siapa sih hanya penasaran menyanyikan lagu saya? Yahudi. Pak. Sejauh ini ada Siapa setiap sih? tahun, setahu saya ada 7.000 santri yang lulus. Anda Dan tuh mereka hanya, itu masuk ke masyarakat. saya pendiri Al-Zaitun lebih paham. Ya, Anda tuh hanya dibohongi oleh Panji Gumilang. Bayangkan ya, Saya nggak pernah tahun ketemu Panji Gumilang. 2002-2003 itu terjadi eksodus besar-besaran dan perlawanan terhadap Panji Gumilang. Bayangkan ya, itu para satpam-satpam di sana yang disebut dengan Garda Tipmara itu melawan Al-Zaitun. Kenapa? Ya. Karena terjadi Oh, ini Pak Taufik namanya. Taufik Hidayat, peneliti Pompes Al Zaitun. Oke, ini ngaku lagi kali ya. Kayak kemarin ada lulusan santri dari sana, tapi pas dicek kejelasan dari jasanya nggak jelas. korupsi dari Panji Gumilang. Iya. Yang kedua, Oke, boleh mereka saya diperlakukan itu seperti binatang kok. Bergantian. Pak Taufik kita Iya, bergantian. kemudian Karena Bang Egy belum bersuara. guru-guru, Mbak Monik, guru-guru Mbak yang Monik, pada protes. Ya. Mbak Monik, singkat saja. Jadi Silakan. jangan, ini masalah kami Oke, gitu. langsung direct. Nah, ini masalah kami tapi disajikan ke publik. Iya kan? Konyol ini si ini Bapak ini. Ya, jadi gini, Halo. saya Anda tidak tahu. Ya, biar Soal direspon dulu, silakan. toleransi ya. Bang Monik. sejauh Anda tidak ini tahu. Panji Gumilang, saya punya video. Panji Gumilang lagi ngerayu Kartini, ada videonya. Baik, Pak. Nah, dia keluarin beber lagi ada video ya. Ada terus nih nambah-nambah terus. Pak Taufik. oke, saya Halo. permisi untuk Orang yang kayak Saya- gitu Halo. membanggakan. Ya. Bang Monik silakan. saya Bang Taufik membanggakan berganti. dalam konteks toleransi. Iya, itu bukan Toleransi udah berbeda ada, itu. saya tidak Kita menemukan berikan. Ya, jadi Bu Moni ini mengatakan ya Pak Panji ini ya melahirkan toleransi gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ini sesat gitu ya. Dia memaklumin semuanya. Kalau contoh. berbeda nggak bisa. Itu lagu, itu menyangkut peribadatan bukan sekedar Baik, Assalamualaikum Pak nggak Taufik. Mbak bisa. Monik, kita Jadi langsung pindah ke intinya- Bang Egy boleh karena dari sisi sudut pandang Mbak Monik Oke. menjunjung tinggi toleransi yang didepankan oleh Iya, Jadi Bang Bang Egy. Monik. Itu pandangan Kita Bang Monik. ini adalah negara muslim terbesar Oke. dan kita tentu
perlu contoh, perlu teladan orang Yes. yang mau untuk toleransi terhadap Yahudi. Nah, ya benar, setuju. Orang yang mau mendukung hubungan diplomatik Ya. atau hubungan dengan Oke. Israel. Nah, contohnya yang mana? Apakah MUI bisa jadi contoh? Anda melanggar Undang-Undang Dasar 45. Negara Melanggar Undang-Undang Dasar 45, konyol nih kawan. ini masih negara nih ya masih menentang Israel. Kemarin aja PSSI aja sepak bola aja bubar kok. Anda nggak boleh ngomong begitu. Baik. Kemlu, Boleh, Pak nggak Taufik, boleh. Bang Egy Pak Sujana. Taufik, Saya Pak warga Taufik. negara. Kita dengarkan dari aspek hukum. Cukup. Loh, nggak Pak bisa Taufik, dong saya Pak dibilang Taufik. begitu. Baik. Israel tuh no. Kemlu membolehkan loh, PSSI, sorry, Ini U20. Undang-Undang Dasar, Pak. Tidak ada Konstitusi. undang Ya, dasar, tapi tidak ada, Konstitusi. tidak ada. Anda melanggar konstitusi. Ya, polisi tangkap. Baik, cukup. Di Polisi tangkap. Aduh. Ini orang bingung ya. Aduh. Gimana ininya kalau dia marah nih. Bisa hancur satu negara. konstitusi kita di pembukaan itu ada perdamaian dunia, Oke. mendukung perdamaian Sampai di dunia, sana Bang Unik. Terima kasih. Bang Egy mendukung silakan. perdamaian Ya. dunia dulu. Silakan. Nah, itu tadi teman-teman videonya ya lucu, sangat-sangat lucu, bikin apa? Kita tertawa lah, humor sejenak gitu ya. Nah, pandangan kalian, menurut kalian gimana Pak Hidayat ini ya? Dia toleransi nggak ya, gitu ya? Komen di bawah, teman-teman bisa komen. Nanti kita akan coba bahas ya. Jadi ya, terima kasih, itu aja. Kita bisa lihatlah bagaimana penilaian orang ini, gitu ya. Itu aja teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless.